Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Krisyanto Wicaksono dengan NIM 184284040PT076694 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Uji Kualitas Kimia dan Daya Terima Produk Susu Fermentasi menggunakan starter Pediococcus acidilactis strain BE dengan penambahan flavor dengan dosen pendamping Profesor Widodo SP MSc PhD. Latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu susu fermentasi menjadi salah satu produk peternakan yang diminati oleh masyarakat. Dalam pembentukan susu fermentasi diperlukan bakteri asam laktat. Pediococcus acidiolactis strain BE adalah salah satu bakteri yang mampu menggunakan inulin sebagai sumber karbon sehingga memenuhi syarat menjadi probiotik. Dalam pengembangan produk, susu fermentasi dapat ditambahkan varian rasa baru sehingga menambah minat masyarakat. Tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan kualitas kimia dan daya terima antar produk susu fermentasi menggunakan Pediococcus acidiolactis strain BE dengan berbagai penambahan flavor. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan produk susu fermentasi dapat mengembangkan varian rasa baru yang dapat diminati oleh konsumen. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu susu merupakan produk emulsi yang sebagian besar terdiri dari lemak, protein, air, dan udara, sehingga sulit untuk mempertahankan komponennya secara ultrastruktural dan secara keseluruhan. Karena sulit untuk mempertahankan komponennya secara ini, maka dibentuklah susu fermentasi yang merupakan produk susu yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan bahan baku susu yang telah diolah dengan atau tanpa penambahan atau modifikasi komposisi susu tersebut. Nah, dalam pembentukan susu fermentasi tersebut membutuhkan adanya bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kokus, tidak membentuk spora dengan suhu optimal 45 derajat Celcius, yang pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif, dan oksidase positif dengan asam laktat sebagai produk utama. Salah satu dari bakteri asam laktat yaitu Pediococcus acidiolactis yang memiliki beberapa strain, contohnya adalah strain BE. Nah, bakteri Pediococcus acidiolactis strain BE tersebut mampu memfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat sebagai produk utama atau disebut juga homofermentatif. Landasan daripada penelitian kali ini yaitu Pediococcus acidiolactis strain BE merupakan bakteri asam laktat strain baru yang digunakan sebagai starter bakteri untuk pembuatan susu fermentasi. Susu fermentasi yang ditambahkan rasa akan mengalami peningkatan daya terima konsumen terhadap susu fermentasi. Hipotesisnya adalah penambahan flavor tidak akan mempengaruhi kualitas kimia terhadap produk susu fermentasi, dan penambahan flavor berpengaruh terhadap daya terima produk susu fermentasi. Waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2022 hingga 30 November 2022. Dengan tempat uji kualitas kimia ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan berikut adalah alat-alat yang digunakan pada penelitian ini. Dan berikut adalah bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu kultur starter Pediococcus acidiolactis strain BE, susu sapi, susu skim pabrikan, penambah rasa dalam bentuk esens, yaitu rasa melon dan stroberi, bubuk kakao rasa coklat, Aquades, indikator WP NaOH 0,01 N, larutan Lowry B, larutan Lowry A, medium D manrugosar agar, Baelsat 0,25%, NaCl, Aquades steril, TCA 4%, dan alkohol 70%. Metode yang kita lakukan pada penelitian ini yaitu dimulai dengan penyiapan kultur starter. Kultur bakteri Pediococcus acidiolactis strain BE ditumbuhkan dalam medium Deman rugosisar yang memang berfungsi sebagai media tumbuhnya bakteri asam laktat. Medium RS sport akan diinokulasi bakteri, kemudian diinkubasi ke dalam inkubator suhu 30 derajat Celcius selama 12 hingga 18 jam. Kultur bakteri yang telah siap kemudian diperbanyak untuk dijadikan kultur starter. Penyiapan starter menggunakan metode Auhan
yaitu 5% kultur diinokulasikan ke dalam 100 ml Aquades yang telah ditambah skim 18% steril dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 12 hingga 18 jam sehingga berbentuk kek. Yang ini disebut adalah mode starter. Mode starter sebanyak 5% diinokulasikan ke dalam 100 ml Aquades yang telah ditambah dengan susu skim 18% steril dan diinkubasi kembali 37 derajat Celcius selama 12 hingga 18 jam. Yang dari hasil ini disebut bulk starter. Bulk starter tersebut kemudian diinokulasikan ke dalam susu yang akan difermentasi. Berikutnya adalah pembuatan susu fermentasi. Susu sapi sebanyak 500 ml dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk-aduk dan dipertahankan suhunya selama 30 menit dan ditambahkan susu skim sebesar 4%. Pembuatan susu ini menggunakan metode LTLT atau low temperature long time, yaitu pemanasan dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian inokulasi kultur starter sebesar 5%. Lalu susu yang tadi inokulasi diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 8 jam. Kemudian fermentasi dihentikan dengan pendinginan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian susu akan ditambah dengan flavor. Pembuatan susu fermentasi dibuat menjadi 4 varian rasa, yaitu plain, melon, strawberry, dan coklat. Varian rasa menggunakan essence dengan pemberian 0,1% pada essence dan bubuk coklat sebanyak 4%. Rincian produk susu fermentasi tersebut yaitu susu fermentasi dengan rasa plain, susu fermentasi dengan essence buah melon 0,1%, susu fermentasi ditambah essence buah stroberi 0,1%, dan susu fermentasi ditambah bubuk kakao atau coklat sebanyak 4%. Lalu, susu yang telah diberi flavor ini diuji kualitas dan daya terimanya. Nah, uji kualitas dan daya terima. Susu tersebut kemudian akan diuji dengan berbagai parameter, yaitu uji viskositas untuk menguji kekentalan dari susu tersebut, uji kadar air untuk mengetahui berapa kadar air dari susu fermentasi tersebut, kemudian uji keasaman untuk mengukur pH dari susu fermentasi tersebut, kemudian uji kadar protein dan uji kadar lemak untuk mengetahui kadar protein dan lemak pada susu fermentasi tersebut. Kemudian uji total BAL untuk menghitung berapa jumlah bakteri asam laktat yang dihasilkan dari susu tersebut. Kemudian uji daya terima untuk mengetahui minat masyarakat terhadap susu dengan tambahan varian flavor tersebut. Analisis data. Data yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas susu fermentasi dianalisis menggunakan analisis variansi pola searah dan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Ranger Test atau DMRT dengan software IBM SPSS. Data hasil pengujian daya terima dianalisis menggunakan analisis non-parametric dependent uji dua arah Friedman. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Terima kasih.